Alia. Suara itu bukanlah suara yang ia kenal. Suara tersebut berat, parau, dan sangat dekat. Seolah-olah seseorang berdiri tepat di samping tempat tidurnya. Alia berusaha tidak bergerak, mencoba menahan napas dan menutup matanya erat-erat. Namun, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan menakutkan. Alia, aku di sini. Kengerian memuncak dalam hati Alia. Ia tahu sosok asing itu tidak hanya ada dalam foto. Sekarang sosok itu ada di sini, di rumah mereka, semakin dekat dari sebelumnya. Penemuan baru itu membuat keluarga Santoso semakin terperosok dalam kegelapan misteri yang mengelilingi rumah mereka. Setelah menemukan bahwa rumah tersebut pernah dihuni oleh seorang pria yang meninggal dalam kondisi tragis bertahun-tahun lalu, mereka mulai menyadari bahwa kehadiran sosok asing itu bukanlah kebetulan. Sosok pria yang terus muncul dalam foto-foto mereka tampak sangat mirip dengan korban tragedi itu. Setiap detail mulai terasa semakin jelas, meski kengerian di dalam hati mereka juga semakin menjadi-jadi. Pak Santoso mencoba mengingat apakah mereka pernah mendengar kisah tentang tragedi itu saat pertama kali membeli rumah ini. Namun, kenangan tentang pembelian rumah itu kabur, seolah tidak ada yang pernah menceritakan apapun tentang sejarah kelam yang mungkin tersembunyi di balik dinding-dindingnya. Kenapa dulu tidak ada yang memberitahu kita tentang ini? Gumam Pak Santoso dengan nada kesal. Bu Santoso dan Alia yang duduk di sampingnya hanya bisa terdiam. Mereka merasa seakan-akan telah tinggal dalam jebakan yang tak terlihat selama ini. Keluarga Santoso akhirnya memutuskan untuk menggali informasi lebih dalam. Mereka mengunjungi perpustakaan kota, berharap menemukan arsip berita atau catatan yang mungkin mengungkap kejadian tragis itu. Di bagian arsip yang berdebu, Alia akhirnya menemukan potongan koran lama dengan sebuah artikel yang mencengkeram hatinya dalam ketakutan. Di dalam artikel tersebut tertulis kisah tentang seorang pria bernama Herman, penghuni rumah lama itu yang ditemukan tewas mengenaskan. Herman dikabarkan meninggal dalam keadaan penuh luka, tergeletak di halaman rumahnya sendiri pada suatu malam yang sunyi. Menurut saksi, tubuhnya dipenuhi dengan bekas cakaran dan lebam-lebam yang mengerikan, seolah-olah ada sesuatu yang menyerangnya dengan brutal. Hingga saat ini, penyebab kematiannya tak pernah diketahui pasti, dan polisi tak menemukan bukti yang mengarah pada pelaku. Pria ini, dia meninggal dengan cara yang mengerikan, ucap Alia pelan membaca potongan koran itu dengan tangan gemetar. Ia merasa ngeri membayangkan sosok Herman yang terbunuh tanpa kejelasan, dan entah mengapa wajah di foto yang terus muncul di pesta ulang tahunnya semakin terasa nyata. Bu Santoso yang membaca artikel itu ikut merinding. Tidak mungkin, kita sudah tinggal di sini bertahun-tahun, tapi kenapa baru sekarang dia muncul? Pak Santoso berusaha menenangkan istrinya. Mungkin ada alasan kenapa arwah itu memilih untuk menunjukkan dirinya sekarang. Mungkin ada sesuatu yang belum terselesaikan. Meski Pak Santoso mencoba berpikir rasional, ketakutan tetap melingkupi hatinya. Malamnya, setelah mendapatkan kepastian bahwa sosok yang mereka lihat di foto mungkin adalah arwah Herman, suasana di rumah terasa semakin berat dan mencekam. Mereka tak bisa lagi menganggap ini hanya sekadar kebetulan atau gangguan kecil. Kini, keluarga Santoso tahu bahwa mereka berhadapan dengan arwah yang tidak tenang, arwah yang mungkin membawa dendam dan kegelapan. Malam itu, Alia berbaring dengan perasaan tak tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan sosok Herman yang mengenaskan terlintas di pikirannya. Ia ingat kembali cerita yang dibacanya di perpustakaan tentang bagaimana tubuh pria itu ditemukan penuh luka. Hatinya penuh ketakutan dan rasa kasihan pada sosok itu, tetapi rasa takut tetap jauh lebih mendominasi. Tengah malam terdengar suara langkah kaki di luar kamar Alia. Suara yang perlahan menyeret seperti langkah orang yang tak lagi memiliki kekuatan penuh. Alia menahan napas, takut jika suara itu akan berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Ketukan perlahan terdengar, diikuti oleh suara napas berat di balik pintu. Alia mengintip celah pintu, hatinya berdebar kencang. Di luar pintu, ia melihat bayangan yang samar, sosok yang berdiri diam dengan punggung membungkuk dan kepala tertunduk. Dalam ketakutan yang semakin memuncak, Alia bergeser menjauhi pintu.
Tanpa sadar, ia mulai berdoa dalam hati, berharap suara dan sosok asing itu segera menghilang. Namun, bayangan itu tak kunjung pergi. Malam itu mereka semua terjaga dengan perasaan tidak tenang. Ketika pagi tiba, Pak Santoso memutuskan untuk berkonsultasi kembali dengan Mbah Wiryo. Mereka butuh jawaban dan solusi yang lebih jelas. Setelah mendengar cerita dari keluarga Santoso, Mbah Wiryo terlihat semakin serius. Jika benar bahwa arwah itu adalah Herman, maka ada sesuatu yang belum terselesaikan di antara dia dan rumah ini. Biasanya, roh yang meninggal dengan tragis seperti itu membawa dendam atau kemarahan, dan dia tidak akan tenang sampai semua itu terselesaikan. Pak Santoso bertanya dengan cemas, "Apa yang bisa kami lakukan, Mbah? Kami sudah melakukan ritual perlindungan, tetapi malah semakin sering muncul gangguan." Mbah Wiryo berpikir sejenak sebelum berkata, "Ada kemungkinan roh itu menginginkan agar sesuatu diungkapkan. Mungkin kematiannya belum terbalaskan atau ada peristiwa tertentu yang harus diketahui oleh keluarganya. Satu-satunya cara untuk mengusir roh seperti ini adalah dengan menyelesaikan urusannya di dunia." Namun, ucapan Mbah Wiryo tersebut justru membuat keluarga Santoso semakin resah. Mereka tidak tahu banyak tentang Herman atau sejarah hidupnya, dan mencari tahu lebih lanjut berarti harus menggali lebih dalam ke dalam masa lalu yang kelam. Pak Santoso mulai berpikir apakah mereka harus berhubungan dengan keluarga Herman atau orang-orang yang pernah mengenalnya, meskipun hal itu tidak akan mudah. Dengan hati berat, keluarga Santoso pulang ke rumah sambil membawa benda-benda perlindungan yang diberikan oleh Mbah Wiryo. Mereka memasang benda-benda itu di setiap sudut rumah dan menjalani ritual doa bersama lebih intens, berharap dapat memberikan ketenangan bagi arwah Herman. Namun, suasana mencekam di rumah tak kunjung mereda. Pada malam yang sama, saat mereka semua sedang berdoa di ruang keluarga, terdengar suara pintu kamar yang berderit terbuka pelan. Semua anggota keluarga terdiam, terkejut mendengar suara itu. Mereka saling memandang dengan tatapan cemas. Bu Santoso yang duduk di samping Alia menggenggam tangan putrinya erat-erat, berharap suara itu hanya ilusi. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang bergerak mendekat ke arah ruang keluarga. Langkah itu berat dan teratur, seolah seseorang sedang berjalan mendekati mereka dengan penuh maksud tertentu. Suara langkah itu semakin mendekat, hingga akhirnya berhenti di depan pintu ruang keluarga. Ketika mereka menoleh ke arah pintu, sosok itu berdiri di sana, bayangan pria asing dengan wajah yang penuh luka dan tatapan yang kosong. Herman. Tanpa ada yang mengucapkan sepatah kata pun, keluarga Santoso menatap sosok tersebut dalam diam, terpaku oleh kengerian. "Herman," suara Alia hampir tak terdengar, tetapi pria itu tidak bereaksi. Ia hanya berdiri diam, menatap mereka dengan mata kosong, namun penuh arti. Di antara ketakutan yang memuncak, Pak Santoso memberanikan diri bertanya, "Apa yang kau inginkan dari kami?" Namun, sosok Herman hanya menatap tajam dan menghilang begitu saja, seolah ditiup angin. Bayangan itu lenyap dalam sekejap, meninggalkan ruangan dalam keheningan yang menggigit. Namun, keluarga Santoso tahu ini bukan akhir dari semuanya. Ada sesuatu yang belum terselesaikan, sesuatu yang menunggu mereka di balik misteri kematian Herman. Keluarga Santoso menyadari bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan arwah yang penuh dendam, tapi juga dengan misteri kelam yang belum terselesaikan. Malam demi malam berlalu, dan sosok misterius itu semakin sering memperlihatkan kehadirannya, membuat suasana di rumah Santoso semakin mencekam. Bukan lagi hanya sesekali muncul di foto. Kini dia seolah mengintai mereka dari balik bayang-bayang. Setiap malam ada saja gangguan baru yang membuat keluarga Santoso semakin terpuruk dalam ketakutan yang tak berujung. Alia adalah yang paling terpengaruh oleh kehadiran ini. Setiap kali ia sendirian di rumah, ia merasa sepasang mata dingin mengawasinya dari sudut-sudut gelap. Bayangan samar yang bergerak cepat di cermin, pintu yang berderit tanpa sebab, serta bisikan-bisikan halus yang seakan berasal dari dinding, semuanya mengisi hari-harinya dengan kecemasan. Alia mulai merasa terkunci dalam teror yang tak bisa ia hindari. Suatu malam, saat ia sedang duduk di kamarnya sambil mengerjakan tugas sekolah, Alia mendengar langkah kaki berat yang bergerak di sepanjang lorong. Ia menahan napas, jantungnya berdegup kencang.
Langkah-langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Dengan tangan gemetar, Alia meraih ponselnya dan menghubungi ibunya yang saat itu sedang berada di ruang tamu. "Ibu, ada sesuatu di luar kamarku," Alia berbisik takut-takut. Bu Santoso segera naik ke lantai atas, mencoba menenangkan Alia, meski dirinya sendiri merasa merinding. Ketika ia tiba di depan pintu kamar Alia, ia melihat tidak ada siapapun. Lorong itu kosong, sepi, dan hanya cahaya bulan yang mengintip dari jendela yang menerangi lantai kayu. "Nak, tidak ada siapa-siapa di sini," kata Bu Santoso sambil mencoba tersenyum meyakinkan. Namun, dalam hatinya, ia tidak yakin. Alia tahu apa yang dilihatnya. "Ibu, aku merasa dia mengawasiku setiap saat. Aku bahkan tidak berani menatap cermin lagi," bisik Alia, matanya berkaca-kaca. Keesokan harinya, keluarga Santoso memutuskan untuk berbicara serius tentang apa yang terjadi. Mereka tahu jika terus berdiam diri, situasi ini hanya akan semakin buruk. Mereka berkumpul di ruang tamu, mencoba menceritakan kejadian-kejadian aneh yang dialami masing-masing selama beberapa hari terakhir. Pak Santoso memulai, "Saya juga pernah mendengar langkah kaki di lorong, sama seperti yang Alia ceritakan. Tidak hanya itu, saya merasa ada yang berdiri di belakang saya saat saya di depan cermin kemarin malam." Bu Santoso juga ikut berbicara. "Begitu juga dengan saya. Kadang saat mencuci piring, saya merasa ada yang menatap dari luar jendela. Tapi saat saya lihat, tidak ada siapa-siapa." Semakin lama mereka membicarakannya, semakin jelas bahwa sosok itu bukan sekadar bayangan. Dia hadir nyata dan kini seolah menyatu dengan rumah mereka. Keluarga Santoso tahu mereka harus melakukan sesuatu, tetapi ketakutan melumpuhkan mereka. Mereka bingung dan mulai kehilangan akal sehat. Alia yang mendengarkan pengakuan kedua orang tuanya merasa semakin ngeri. Bagaimana mungkin mereka hidup dalam rumah yang dihantui sosok yang seolah menolak untuk pergi? Saat mereka berdiskusi, Pak Santoso mendadak teringat pada seorang tetangga yang konon bisa berkomunikasi dengan dunia lain. "Bagaimana kalau kita meminta bantuan Bu Mirna? Katanya dia bisa berbicara dengan arwah," usul Pak Santoso dengan suara berat. Mendengar itu, Alia dan Bu Santoso saling pandang dengan ragu, tapi mereka tak punya pilihan lain. Malam itu, Pak Santoso mengunjungi rumah Bu Mirna dan meminta bantuannya untuk datang ke rumah mereka. Bu Mirna, seorang wanita tua dengan rambut putih dan mata tajam, setuju untuk membantu mereka. Namun ia memperingatkan bahwa seringkali roh yang menolak pergi memiliki alasan tertentu untuk tetap tinggal. Malam berikutnya, Bu Mirna tiba di rumah keluarga Santoso tepat setelah matahari terbenam. Ia membawa sebungkus dupa dan beberapa kain hitam yang katanya akan membantu menenangkan roh yang gentayangan. Setelah memasang dupa di sudut-sudut rumah, Bu Mirna meminta keluarga Santoso untuk duduk melingkar di ruang tamu, sementara ia mulai merapal doa dalam bahasa kuno. Tiba-tiba suara ketukan keras terdengar dari arah dapur. Alia yang duduk di sebelah ibunya meremas tangan ibunya dengan kencang. Mereka menoleh ke arah suara tersebut, tapi tak ada siapapun di sana. "Dia ada di sini," kata Bu Mirna dengan suara rendah. Matanya menatap tajam ke arah kegelapan di sudut ruangan. Alia merasa bulu kuduknya meremang. Seolah merasakan kehadiran yang begitu dekat, ia memalingkan wajahnya, tak ingin melihat ke arah yang sama dengan Bu Mirna. Namun meski ia memalingkan wajah, kehadiran itu tetap terasa begitu kuat dan mencekik. Bu Mirna mulai berbicara seakan mengarahkan ucapannya pada sosok tak terlihat yang ada di ruangan itu. "Herman, jika ini benar-benar kamu, tunjukkan apa yang kamu inginkan dari keluarga ini. Jangan ganggu mereka lagi." Sekali lagi terdengar suara langkah kaki yang berat, dan lampu-lampu di ruang tamu tiba-tiba bergetar. Bu Mirna memejamkan matanya, berkonsentrasi mendengarkan pesan dari sosok yang hadir di ruangan itu. Setelah beberapa saat yang menegangkan, Bu Mirna membuka matanya perlahan, ekspresinya serius dan penuh ketegangan. Dia merasa terikat di sini, ada sesuatu yang membuatnya tak bisa pergi. Dia bilang, dia meninggal tanpa keadilan dan ingin kematiannya diingat. Tapi dia tidak menginginkan dendam, dia hanya ingin orang-orang tahu cerita hidupnya. Pak Santoso menatap Bu Mirna dengan kebingungan. Bagaimana bisa kita membantunya pergi dengan tenang? Bu Mirna menatap keluarga Santoso dan berkata, "Carilah orang-orang yang mungkin pernah mengenalnya.
Sampaikan kisah hidupnya, biarkan dunia tahu bahwa dia pernah ada, bahwa dia bukan sekadar bayangan yang terlupakan. Keluarga Santoso terdiam, merasakan perasaan campur aduk antara ketakutan dan kasihan terhadap sosok Herman. Mereka tahu, untuk membebaskan diri dari teror yang selama ini menghantui mereka harus menemukan cara untuk memberikan keadilan bagi Herman. Meski itu berarti mereka harus menggali lebih dalam ke dalam sejarah kelam yang mungkin lebih gelap daripada yang mereka bayangkan. Ketika malam semakin larut dan ritual selesai, Bu Mirna meninggalkan rumah keluarga Santoso dengan perasaan campur aduk. Ia merasa telah berhasil menghubungi sosok Herman, tetapi ia pun tahu bahwa ini baru permulaan. Ada tugas besar yang menanti keluarga Santoso, sebuah tugas yang akan menuntut keberanian mereka untuk menghadapi ketakutan mereka sendiri. Keluarga Santoso menyadari bahwa perjalanan mereka untuk membebaskan diri dari teror belum selesai. Malam itu saat mereka mencoba tidur, suara bisikan dan bayangan samar masih saja terasa di sekeliling mereka. Tetapi kini mereka tahu bahwa Herman tidak akan benar-benar pergi sampai kisah hidupnya diceritakan. Mereka harus menemukan orang-orang yang mengenalnya, memahami latar belakang tragis yang membuatnya terikat dengan rumah ini, dan memberikan penghormatan terakhir yang layak bagi sosok yang selama ini hanya dikenal sebagai tamu tak diundang. Di tengah malam yang sunyi, Alia memejam mata sambil bergumam dalam hati. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan membantu arwah Herman untuk mendapatkan kedamaian. Meski takut, ia tahu bahwa ia tak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kegelapan tanpa melakukan sesuatu. Di malam yang sama, sebuah bayangan kembali muncul di cermin kamarnya. Dan kali ini, Alia tidak lagi menghindarinya. Dengan napas bergetar, ia menatap cermin itu dengan tekad, berharap bisa berbicara langsung dengan sosok yang selama ini menjadi misteri dalam hidup mereka. "Jika kau bisa mendengar, aku berjanji akan membantumu menemukan kedamaian," bisik Alia dengan suara lirih, berharap bahwa kata-katanya akan sampai pada sosok yang ada di balik bayangan menyeramkan itu. Suasana di rumah Santoso semakin tak tertahankan. Setiap malam kini terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan dan masing-masing anggota keluarga mulai terperangkap dalam ketakutan yang menghantui tiap langkah mereka. Udara di dalam rumah seakan berubah menjadi dingin dan pekat, menyelubungi mereka dalam suasana mencekam yang tak kunjung usai. Alia, yang sebelumnya hanya merasa diintai, kini merasakan teror yang lebih nyata. Saat ia berjalan melewati lorong, lampu-lampu tiba-tiba berkedip-kedip dan suara tawa kecil terdengar samar dari balik pintu kamarnya. Pintu lemari di ujung lorong mulai terbuka sendiri perlahan, seakan ada sesuatu yang berusaha mengintip dari dalam. Alia menggigil, berlari kembali ke ruang tamu tempat orang tuanya berada. Di ruang tamu situasi tidak lebih baik. Bu Santoso yang sedang duduk nonton televisi tiba-tiba merasakan sesuatu menarik ujung rambutnya dari belakang. Ketika ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Namun detik berikutnya, ia mendengar bisikan halus di telinganya, suara yang seolah-olah mengatakan, "Aku masih di sini." Bu Santoso mematung, gemetar, dan langsung memanggil Pak Santoso untuk duduk di sampingnya. Pak Santoso mencoba tegar di hadapan keluarganya, namun dirinya pun tidak kebal teror yang terjadi. Ketika ia sedang berusaha memperbaiki lampu yang berkedip-kedip, bola lampu di tangannya meledak begitu saja dan serpihan kaca jatuh ke lantai. Jantungnya berdetak kencang dan ia menyadari betapa semakin berbahayanya situasi ini. Mereka semua mulai kehilangan harapan dan merasakan ketidakberdayaan yang semakin kuat. Malam semakin larut dan meski tubuh mereka lelah, rasa kantuk tidak kunjung datang. Keluarga Santoso terpaksa berkumpul bersama di ruang tamu, berharap kehadiran satu sama lain dapat memberi ketenangan. Namun suasana mencekam justru semakin menjadi-jadi. Benda-benda di ruang tamu mulai bergerak dengan sendirinya. Foto keluarga di dinding jatuh satu persatu dan pintu lemari bergerak terbuka dan tertutup sendiri. "Pak, kita harus segera melakukan sesuatu. Aku tak tahan lagi hidup dalam ketakutan seperti ini," ujar Bu Santoso dengan suara gemetar, air matanya mengalir deras. Pak Santoso memeluk istrinya dan Alia, mencoba menenangkan mereka meski dirinya pun merasa tak ada lagi yang bisa ia lakukan.
Aku tahu, Bu. Aku juga bingung harus bagaimana. Sepertinya dia tidak mau pergi sampai kita benar-benar melakukan sesuatu. Seketika, Alia teringat akan pesan Bu Mirna. Ia menatap kedua orang tuanya dengan mata penuh tekad. Kita harus mencari tahu lebih dalam tentang pria itu. Kalau dia memang meninggal dengan cara tragis, mungkin kita harus menyampaikan kisah hidupnya. Mungkin itu cara satu-satunya agar dia bisa tenang. Pak Santoso mengangguk, walaupun masih ragu. Mereka memutuskan bahwa keesokan harinya, mereka akan mulai menyelidiki siapa sosok tersebut dan bagaimana kisah hidupnya sebelum ajal menjemputnya dengan tragis. Namun malam itu mereka masih harus bertahan dari teror yang semakin intens. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 3 dini hari, mereka semua merasa kantuk mulai menguasai, meski dalam hati tetap waspada. Alia akhirnya tertidur di sofa, dan kedua orang tuanya saling bersandar satu sama lain, terjaga dalam lelah yang tak berujung. Suasana tenang sejenak, hingga suara langkah kaki kembali terdengar dari arah dapur. Pak Santoso langsung terbangun, dan kali ini dengan penuh keberanian, ia memutuskan untuk menghampiri sumber suara tersebut. Dengan senter di tangannya, ia berjalan perlahan menuju dapur. Matanya menatap lurus tanpa berani menoleh ke kiri atau kanan. Sesampainya di sana, ia terkejut melihat kursi di meja makan telah berpindah posisi, berbaris seolah-olah ada yang tengah duduk di sana. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dari keluarga kami?" seru Pak Santoso dengan suara yang bergetar, tetapi tetap tegar. Jawaban yang ia dapat hanyalah suara tawa yang menggema dari dinding-dinding dapur. Suara itu dingin, asing, dan terdengar di seluruh ruangan, membuat bulu kuduknya berdiri. Pak Santoso mundur beberapa langkah, dan ketika ia hendak kembali ke ruang tamu, ia melihat sekilas bayangan pria yang mereka kenali dari foto-foto pesta itu, berdiri di dekat jendela dapur, tersenyum dengan tatapan yang membuat tubuh Pak Santoso hampir membeku. Dengan cepat, ia berlari kembali ke ruang tamu dan menutup pintu dapur. Ia tidak menceritakan apa yang dilihatnya pada Bu Santoso dan Alia yang masih tertidur lelap. Namun, ia tahu bahwa sosok tersebut kini semakin nyata, dan tidak ada waktu lagi untuk menunda pencarian jawaban. Tekadnya semakin kuat bahwa ia harus mengakhiri teror ini sebelum keadaan semakin memburuk. Pagi harinya, saat matahari mulai menyinari rumah, ketegangan terasa sedikit mereda. Meski mereka masih merasa cemas, cahaya matahari memberi mereka sedikit rasa aman. Namun, keluarga Santoso tahu ini hanya sementara. Mereka bergegas bersiap dan pergi ke balai desa untuk mencari informasi mengenai pria yang muncul di rumah mereka. Di balai desa, mereka bertemu dengan seorang petugas arsip yang ramah. Setelah menjelaskan sedikit tentang keinginan mereka untuk mengetahui riwayat rumah mereka, petugas itu mulai mencari berkas-berkas lama. Tidak butuh waktu lama sebelum petugas itu menemukan catatan tentang rumah tersebut dan menunjukkan sebuah dokumen yang menarik perhatian keluarga Santoso. Di dokumen itu tertulis bahwa rumah tersebut memang pernah dihuni oleh seorang pria bernama Herman yang meninggal tragis akibat kecelakaan di dalam rumah itu sendiri. Cerita yang tersebar di desa adalah bahwa Herman jatuh dari tangga setelah tergelincir, tetapi banyak yang percaya ia meninggal karena alasan yang lebih misterius. Beberapa saksi menyebut Herman sering terlihat murung dan terisolasi dari tetangga sebelum kematiannya. Namun, yang lebih mengejutkan lagi, ada kabar burung bahwa Herman menyimpan rasa dendam terhadap orang-orang yang mengabaikannya semasa hidup. Ia merasa terasing dan tak dianggap oleh lingkungan sekitar, hingga akhirnya ia meninggal dalam kesepian. Keluarga Santoso terdiam mendengar cerita tersebut. Mereka merasa campur aduk antara kasihan dan takut. Pak Santoso tahu kehadiran arwah Herman di rumah mereka bukanlah kebetulan. Sosok itu membawa luka dari masa lalu yang belum terobati, dan keluarga Santoso kini terseret ke dalam teror yang ditinggalkan Herman. Mereka memutuskan untuk mencoba meredakan kemarahan arwah Herman dengan mengadakan doa bersama dan menyampaikan permohonan maaf secara simbolis. Mereka berharap dengan menunjukkan penghargaan pada masa lalu Herman dan mengakui keberadaannya, arwahnya akan merasa dihargai dan bersedia untuk pergi. Namun, ketika malam datang dan mereka berkumpul di ruang tamu untuk berdoa, suasana malah semakin mencekam. Lampu tiba-tiba padam dan ruangan dipenuhi dengan hawa dingin yang menusuk tulang.
Alia merasakan sentuhan di bahunya, namun saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana. Suara tawa yang mereka dengar sebelumnya kini semakin jelas dan terdengar lebih dekat. Alia menahan napas, merasakan kehadiran Herman begitu dekat hingga ia hampir bisa mencium bau tanah basah di ruangan itu. Pak Santoso yang memimpin doa merasakan tubuhnya bergetar dan ia tahu bahwa upaya mereka mungkin tidak akan semudah yang mereka bayangkan. Herman bukan hanya arwah biasa, dia adalah sosok yang terluka dan penuh amarah. Ketika doa selesai, ruangan kembali sunyi. Namun, mereka tahu teror ini belum selesai. Benda-benda yang berpindah, suara langkah kaki, tawa dari sudut-sudut gelap rumah, semua itu hanya bagian dari pesan yang lebih gelap. Herman ingin mereka merasakan apa yang pernah ia rasakan. Setelah malam-malam panjang yang penuh teror, keluarga Santoso akhirnya mengambil keputusan yang mungkin menjadi satu-satunya cara mereka untuk meredakan amarah arwah pria asing tersebut. Mereka memanggil Pak Joko, seorang paranormal yang terkenal mampu berkomunikasi dengan dunia gaib. Pak Joko datang dengan mengenakan pakaian serba putih, wajahnya serius dan tegas, seakan telah mengetahui kesulitan yang dihadapi keluarga Santoso. Setelah beberapa menit mengamati ruangan dan memeriksa foto-foto yang menunjukkan penampakan pria misterius itu, Pak Joko segera merasakan kehadiran energi gelap di rumah tersebut. Arwah ini tidak biasa, katanya dengan nada pelan namun tegas. Ada dendam yang mendalam di sini dan saya bisa merasakan keterkaitan antara arwah ini dan keluarga kalian. Pak Santoso, Bu Santoso dan Alia saling pandang, mencoba mencerna kata-kata Pak Joko. Mereka tidak pernah merasa memiliki hubungan dengan sosok misterius itu, apalagi sampai menyebabkan dendam seumur hidup. Pak Joko duduk bersila di ruang tamu dan memejamkan mata. Perlahan, ia mulai melafalkan mantra, mengundang sosok arwah itu untuk berkomunikasi. Cahaya di ruangan meredup dan udara di sekitar mereka terasa semakin dingin, seakan kehadiran Herman makin nyata dan menakutkan. Setelah beberapa menit hening yang mencekam, Pak Joko membuka matanya perlahan. Ekspresinya berubah, terlihat tegang dan sedikit pucat. Keluarga kalian mungkin tidak sadar, tetapi ada ikatan dari masa lalu yang menghubungkan kalian dengan sosok Herman. Dia meninggal dalam kondisi penuh amarah dan rasa pengkhianatan yang ia simpan selama bertahun-tahun, dan kematiannya ternyata tidak murni kecelakaan. Pak Santoso menelan ludah, mencoba memahami kata-kata tersebut. Tapi, Pak Joko, kami tidak mengenal dia. Bagaimana mungkin ada dendam terhadap kami? Pak Joko melanjutkan, keluarga kalian mungkin tidak mengenal dia secara langsung, tetapi ada benang merah di antara kalian. Herman pernah bekerja pada keluarga besar kalian, bertahun-tahun yang lalu. Namun saat itu ia dipecat secara tidak adil, dan kehidupannya hancur setelah kejadian itu. Tidak lama setelahnya meninggal di rumah ini dalam kesendirian dan kemiskinan. Mendengar penjelasan tersebut, wajah Pak Santoso semakin pucat. Ia ingat cerita lama tentang kakeknya yang memiliki bisnis besar dan sering kali mengganti pekerja tanpa alasan yang jelas. Meskipun ia tidak yakin tentang detailnya, ia sadar bahwa masa lalu keluarganya tidak sepenuhnya bersih. Kemungkinan besar, Herman adalah salah satu dari mereka yang menjadi korban perlakuan kakeknya. Apakah ini sebabnya dia mengganggu kami? Tanya Pak Santoso dengan suara bergetar. Pak Joko mengangguk pelan. Ya, dia merasa dikhianati dan ditelantarkan oleh keluarga kalian. Dia tidak bisa pergi dari dunia ini karena rasa sakit dan kemarahan yang belum terselesaikan. Dia ingin kalian merasakan apa yang pernah ia rasakan, terjebak dalam kesepian dan ketidakadilan. Itulah sebabnya ia muncul dalam foto-foto keluarga kalian seolah-olah ingin menunjukkan bahwa dia selalu mengawasi kalian. Malam itu, Pak Joko menyarankan agar mereka melakukan ritual penyucian rumah dan meminta maaf secara langsung kepada arwah Herman. Namun sebelum itu, Pak Joko juga menegaskan bahwa mereka harus menyadari beratnya beban yang akan mereka tanggung jika tidak bisa membuat arwah tersebut tenang. Kalian harus menunjukkan niat tulus untuk meminta maaf. Jika tidak, dia akan terus menghantui rumah ini, dan mungkin teror yang lebih besar akan menimpa kalian, ucap Pak Joko dengan nada serius. Dengan hati berat, Pak Santoso bersama istrinya dan Alia menyiapkan sesajen dan mengikuti semua instruksi dari Pak Joko.
Mereka menempatkan foto Herman yang telah mereka temukan di sudut rumah, bersama dengan makanan dan lilin-lilin yang menyala untuk menerangi arwahnya. Mereka duduk melingkar di ruang tamu, sementara Pak Joko memimpin doa dan permohonan maaf. Suasana terasa sunyi dan tegang. Mereka melafalkan permintaan maaf dengan penuh harap bahwa arwah Herman akan mendengarkan dan menerima niat baik mereka. Semoga arwah Herman bisa tenang. Kami benar-benar menyesali semua kesalahan yang mungkin telah dilakukan keluarga kami di masa lalu. Maafkan kami dan biarkanlah kami hidup dalam damai, ucap Pak Santoso, suaranya bergetar karena takut sekaligus harapan. Namun, seiring dengan selesainya ritual, udara di dalam rumah semakin dingin dan lilin-lilin mulai berkedip-kedip tak menentu. Suasana yang semula terasa tenang mendadak berubah mencekam dan Alia merasakan bulu kuduknya berdiri. Pak Joko juga mulai terlihat tegang. Ada yang tidak beres, gumamnya. Tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka dan tertutup dengan keras, diikuti dengan suara langkah kaki yang semakin mendekat. Dalam kegelapan, mereka semua melihat bayangan pria berdiri di pojok ruangan, matanya merah menyala penuh dengan kemarahan. Itu Herman, namun kali ini ia tampak lebih marah daripada sebelumnya, seakan ritual permintaan maaf yang mereka lakukan tidak cukup untuk meredam dendamnya. Pak Joko terkejut, arwahnya masih terikat pada rumah ini. Dia belum puas. Suara Herman terdengar bergema di seluruh ruangan, rendah dan penuh amarah. Kalian hanya mencoba menyuapku dengan sesajen, tidak ada yang bisa menghapus rasa sakit yang aku rasakan. Suara itu membuat seluruh tubuh keluarga Santoso merinding ketakutan. Mereka merasa telah melakukan yang terbaik, tetapi dendam Herman tampaknya lebih dalam dan mengakar. Sosoknya perlahan mendekati mereka dan hawa dingin yang tajam menyelubungi tubuh mereka. Ketika mereka mencoba untuk bergerak, tubuh mereka seakan tak mampu beranjak, seolah-olah ditahan oleh kekuatan yang tak terlihat. Pak Joko mencoba melafalkan doa lain, namun suara Herman semakin keras menutupi suara doa tersebut. Kalian semua akan merasakan penderitaan yang aku rasakan. Tak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari kutukan ini. Dengan itu, sosok Herman menghilang, meninggalkan keluarga Santoso dalam keadaan tertegun, gemetar dalam ketakutan yang tak terucapkan. Mereka kini sadar bahwa ritual itu tidak berhasil mengusir arwah Herman. Bahkan arwah itu tampak semakin kuat dan terobsesi untuk membalaskan dendamnya. Malam itu menjadi titik balik yang mengerikan bagi keluarga Santoso. Pak Joko yang awalnya datang untuk membantu terlihat lebih panik dan takut daripada mereka. Sambil berbisik, ia memperingatkan, kalian harus pergi dari rumah ini sesegera mungkin. Dendam Herman tidak akan berhenti sampai ia merasa puas. Mungkin meninggalkan rumah ini adalah satu-satunya pilihan kalian sebelum terlambat. Namun, keluar dari rumah itu mungkin bukan lagi solusi yang mudah. Keluarga Santoso merasa seperti terjebak di dalam perangkap, dan mereka tidak tahu apa mereka bisa lepas dari teror yang menyelimuti mereka. Hari-hari berlalu dengan rasa cemas yang semakin mencekam di rumah keluarga Santoso. Setiap suara kecil, setiap bayangan yang melintas, dan setiap langkah di koridor membuat mereka merasakan kehadiran arwah Herman yang semakin nyata. Mereka mencoba menjalani kehidupan sehari-hari, tetapi rasa ketidaknyamanan itu telah menyelimuti rumah mereka seperti kabut tebal yang tidak akan menghilang. Malam itu, mereka berkumpul di ruang tamu, berusaha untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman. Alia duduk di sofa, menggenggam tangan ibunya yang gemetar. Bu, bagaimana kalau kita pergi ke rumah nenek? Mungkin kita bisa merasa lebih aman di sana, saran Alia dengan suara lembut, berharap dapat memberikan ketenangan pada keluarganya. Bu Santoso hanya bisa menggelengkan kepala. Tidak, Nak. Kita tidak bisa lari dari masalah ini. Kita harus menghadapi apapun yang terjadi. Pak Santoso menatap istrinya, kekhawatiran terlihat di matanya. Ia tahu, tanpa tindakan yang tepat, hidup mereka hanya akan berakhir dalam ketakutan yang semakin mendalam. Kita harus melakukan sesuatu, tidak bisa terus-menerus hidup seperti ini. Tiba-tiba, lampu di ruang tamu berkelap-kelip dan suasana menjadi gelap seketika. Mereka berempat terdiam, hanya mendengar detak jantung masing-masing yang berdegup kencang. Lalu dalam kegelapan itu terdengar suara berat yang bergema, suara yang jelas mereka kenali.
suara Herman. Tidakkah kalian merasa lelah? Selama ini bersembunyi di balik rasa takut, suaranya menggema, menembus ketenangan malam. Pak Joko yang masih berada di sudut ruangan mulai terlihat gelisah. Herman, jangan buat ini lebih buruk, kami sudah meminta maaf, teriaknya, berusaha untuk menenangkan arwah yang penuh kemarahan itu. Maaf, Herman menjawab dengan nada yang menggetarkan dinding rumah. Kalian tidak bisa memperbaiki apa yang telah kalian hancurkan. Semua ini adalah akibat dari keegoisan kalian. Lampu kembali menyala, dan sosok Herman muncul di depan mereka. Wajahnya tampak lebih jelas dengan mata merah menyala, senyuman yang menyeramkan, dan tubuhnya terlihat lelah, seolah baru saja bangkit dari kematian. Kehadirannya membuat suasana semakin mencekam. Alia menjerit, menutupi mulutnya dengan tangan, sementara Bu Santoso terjatuh, berusaha melarikan diri ke sudut ruangan. Kami tidak tahu apa yang terjadi padamu. Kami tidak ada hubungannya, teriak Pak Santoso, suaranya bergetar ketakutan. Herman melangkah maju dan langkahnya terasa berat, menandakan beban yang harus ia tanggung. Tapi kalian tidak peduli pada cerita yang ada di balik ini. Keluarga kalian telah menghancurkan hidupku, dan kini aku akan menghancurkan kehidupan kalian. Dengan itu, seluruh ruangan terasa bergetar. Dinding bergetar, dan benda-benda mulai berjatuhan. Suara tawa Herman yang mengerikan mengisi ruangan, membuat pikiran mereka semakin tidak terkendali. Tanpa bisa menghindar, semua anggota keluarga merasa terjebak dalam cengkeraman teror yang tak terelakkan. Jangan, teriak Pak Joko, berusaha untuk berdiri di antara Herman dan keluarga Santoso. Aku akan membantumu menemukan kedamaian. Namun Herman hanya tersenyum sinis, menampakkan gigi-giginya yang tajam. Kau tidak bisa menolong mereka, tidak ada yang bisa menolong mereka sekarang. Dia mengangkat tangan dan dalam sekejap bayangan hitam mulai berputar di sekeliling tubuh keluarga Santoso, seolah-olah menghisap mereka ke dalam kegelapan yang abadi. Alia merasa terdesak dan putus asa menjerit. Ibu, ayah, kita harus berlari. Dia meraih tangan ibunya, berusaha menariknya menjauh dari sosok Herman. Tetapi ketika mereka berusaha untuk melarikan diri, ruangan itu seakan dipenuhi dengan semacam penghalang yang tak terlihat, menahan langkah mereka. Satu persatu, mereka mulai merasakan efek dari kegelapan yang melingkupi mereka. Suara Herman semakin keras, semakin memekakan telinga, hingga mereka tidak bisa mendengar suara satu sama lain. Hawa dingin yang menyengat terasa menusuk ke tulang mereka. Alia merasakan seluruh energinya terhisap, dan harapannya menghilang seiring dengan suara tawa Herman yang bergema di telinga mereka. Ini adalah balasan untuk semua yang kalian lakukan padaku. Kalian akan merasakan kesepian dan kemarahan yang kutanggung. Dalam sekejap, semua menjadi gelap. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Ketika cahaya kembali muncul, hanya tinggal kegelapan dan kesunyian. Ruangan tampak kosong, seolah-olah tidak ada satupun yang pernah menghuni rumah itu. Keluarga Santoso lenyap tanpa jejak. Mereka menjadi korban dari tamu tak diundang, terjebak dalam kegelapan yang abadi, diikat oleh rasa sakit dan dendam yang tak kunjung padam. Di luar rumah, suara riuh dari tetangga-tetangga tidak menyadari kengerian yang baru saja terjadi. Semua tampak normal, seolah tidak ada sesuatu yang salah. Namun, rumah itu kini dibiarkan kosong, menunggu tamu tak diundang berikutnya yang mungkin akan jatuh ke dalam jerat sejarah kelam yang menyelimuti tempat itu. Kisah keluarga Santoso berakhir tragis, mengingatkan kita bahwa tidak semua tamu datang dengan niat baik, dan terkadang kegelapan yang kita buat di masa lalu akan kembali menghantui kita. Petaka tamu yang tak diundang adalah pengingat bahwa tindakan kita memiliki konsekuensi, dan kadang-kadang kita harus membayar harga yang sangat mahal untuk kesalahan yang tidak kita inginkan.